Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sesi 1 12 MIPA 4. Saya Aulia Salsabila, absen 3. Saya Deka Akbar Musami, absen 4. Saya Nifa Noviawati, absen 10. Saya Muhammad Roman, absen 12. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai menikmati novel yang berjudul Laskar Pelangi. Identitas buku, judul buku Laskar Pelangi, nama penulis Andrea Hirata, penerbit Bentang Pustaka, tahun terbit 2007, cetakan ketiga, tebal halaman 534 halaman. Sinopsis novel Laskar Pelangi. Bangunan itu nyaris rubuh, dindingnya miring bersangga sebalok kayu, atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain tempat ini? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi di masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan bersimpati kepada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu. Bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya, namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam Karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Ironisnya kehidupan mereka, kejujuran pemikiran mereka, indahnya petualangan mereka dan dipersembahkan Ironisnya kehidupan mereka, kejujuran pemikiran mereka, indahnya petualangan mereka, dan temukan diri Anda tertawa, menangis, dan tersentuh saat membaca setiap lembarnya. Buku ini dipersembahkan buat mereka yang meyakini the magic of childhood memories, dan khususnya juga buat siapa saja yang masih meyakini adanya pintu keajaiban lain untuk mengubah dunia pendidikan. Nilai-nilai terkandung di dalam novel. Nilai-nilai yang terdapat pada novel Laskar Pelangi antara lain sebagai berikut. Yang pertama ialah nilai budaya. Kutipan teks yang terdapat nilai budayanya ialah sebagai berikut. Lebih mudah menyerahkannya pada tauke pasar pagi untuk jadi tukang parut atau pada juragan pantai untuk menjadi kuli kopra agar dapat membantu ekonomi keluarga. Menyekolahkan anak berarti meningkatkan diri pada biaya selama belasan tahun, dan hal itu bukan perkara gampang bagi keluarga kami. Para orang tua ini sama sekali tak yakin bahwa pendidikan anaknya yang hanya mampu mereka biayai paling tinggi sampai SMP akan dapat memperoleh masa depan keluarga. Pagi ini mereka terpaksa berada di sekolah ini untuk menghindarkan diri dari celana aparat desa karena tak menyekolahkan anak, atau sebagai orang tua yang terjebak tuntutan zaman baru, tuntutan kemerdekaan anak dari buta huruf. Nilai budaya yang terkandung dalam kutipan tersebut yaitu kondisi ekonomi masyarakat Pulau Belitung yang dapat dibilang tidak baik, dan sehingga tidak mudah untuk menyekolahkan anak. Mereka berpikir bahwa akan lebih berguna bila anak membantu mencari nafkah. Yang kedua ialah nilai religius, dan yang ketiga ialah nilai moral. Kutipan teks mengenai nilai religius dan nilai moral ialah sebagai berikut. RA Muslimah Hafsari Hamid binti Kiai Ahmad Abdul Hamid, atau kami manggilnya Bungus, hanya memiliki selembar ijazah SKP atau Sekolah Kepandaian Putri. Namun beliau bertekad melanjutkan cita-cita ayahnya Kiai Ahmad Abdul Hamid, pelopor sekolah Muhammadiyah di Belitung, untuk terus mengobarkan pendidikan Islam.
Tekad itu memberinya kesulitan hidup yang tak terkira karena kami kekurangan guru, lagi pula siapa yang rela diupah beras 15 kilo setiap bulan. Maka selama 6 tahun di SD Muhammadiyah, beliau sendiri yang mengajar semua mata pelajaran mulai dari menulis indah, bahasa Indonesia, kewarganegaraan, ilmu bumi, sampai matematika, geografi, prakarya, dan praktik olahraga. Setelah seharian mengajar, beliau melanjutkan bekerja menerima jahitan sampai jauh malam untuk mencari nafkah, menopang hidup dirinya dan adik-adiknya. Nilai religius yang terkandung dalam kutipan tersebut adalah dapat dilihat dari tujuan sekolahnya untuk mengobarkan pendidikan Islam. Kemudian, nilai moral yang terkandung dalam kutipan tersebut yaitu dapat dilihat dari pengorbanan Ibu Mus untuk mengajar anak-anak di Belitung ilmu yang seharusnya mereka dapatkan, sekaligus kewajiban mencari nafkah untuk menopang hidup diri sendiri dan adik-adiknya. Yang keempat ialah nilai pendidikan karakter. Kutipan teks yang terdapat nilai pendidikan karakter ialah sebagai berikut. Pada kesempatan lain, karena masih kecil tentu saja, kami sering mengeluh mengapa sekolah kami tak seperti sekolah-sekolah lain, terutama atap sekolah yang bocor dan sangat menyusahkan saat musim hujan. Beliau tak menanggapi keluhan itu, tapi mengeluarkan sebuah buku berbahasa Belanda dan memperlihatkan sebuah gambar. Gambar itu adalah sebuah ruangan yang sempit dikelilingi tembok tebal yang suram, tinggi, gelap, dan berjeruji. Kesan di dalamnya begitu pengap, angker, penuh kekerasan dan kesedihan. Inilah sel Pak Karno di sebuah penjara di Bandung. Di sini beliau menjalani hukuman dan setiap hari belajar, setiap waktu membaca buku. Beliau adalah salah satu orang tercerdas yang pernah dimiliki bangsa ini. Beliau tak melanjutkan ceritanya. Kami tersihir dalam senyap. Mulai saat itu kami tak pernah lagi memprotes keadaan sekolah kami. Pernah suatu ketika hujan turun amat lebat, petir sambar menyambar. Terapami dan Mahar memakai terinduk topi kerucut dan dari daun lais khas tentara Vietcong untuk melindungi jambul mereka. Kucai, Borek, dan Sarah memakai jas hujan kuning bergambar gerigi metal besar di punggungnya dengan tulisan UPTP, Unit Penambangan Timah Belitung. Jas hujan jatah PN Timah milik bapaknya. Kami sisanya hampir basah kuyup, tapi sehari pun kami tak pernah bolos dan kami tak pernah mengeluh. Tidak sedikit pun kami tidak pernah mengeluh. Nilai pendidikan karakter yang terdapat pada kutipan tersebut adalah dapat dilihat dari perubahan perilaku murid-murid tersebut yang mengeluh perbedaan kondisi sekolah mereka dengan sekolah lain. Tetapi setelah diceritakan kondisi Soekarno saat di penjara, mereka tidak mengeluh tentang keadaan sekolah mereka lagi. Mereka bahkan tidak pernah bolos dan berjuang keras untuk datang ke sekolah walaupun sedang ada badai. Yang kelima ialah nilai sosial. Kutipan teks yang terdapat nilai sosial ialah sebagai berikut. Tidak satu orang pun yang percaya tentang sekolah yang dibangun oleh mereka dengan susah payah, dan tidak ada satupun orang yang membantu pada orang miskin berhak untuk belajar. Nilai sosial yang terkandung dalam kutipan tersebut adalah terdapat sebagian orang yang tidak memiliki rasa empati dan sosial yang tinggi dan terbukti enggan untuk membantu orang miskin belajar dengan sekolah yang dibangunnya. Sudut pandang pengarang pada novel Laskar Pelangi. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama pelaku utama. Karena dalam penceritaan novel, penulis menggunakan kata aku, tokoh aku. Dalam novel ini diceritakan paling dominan sehingga si tokoh aku dapat dikatakan sebagai tokoh atau pelaku utama. Menafsirkan pandangan pengarang terhadap novel Laskar Pelangi. Menafsir pandangan pengarang dalam novel adalah menafsir apa saja yang terkandung dalam novel. Dalam hal ini termasuk di dalamnya menafsir tentang kesan pengarang, kalimat konotasi, kaitan fakta dalam kehidupan yang ada, dan menemukan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan oleh penulis. Pandangan pengarang terhadap novel Laskar Pelangi ini menggunakan tema pendidikan sebagai tema utamanya. Namun uniknya tema pendidikan ini diselingi dengan kisah persahabatan yang erat antara anggota Laskar Pelangi. Tema pendidikan ini juga dipadukan dengan tema ekonomi. Namun tema pendidikanlah yang lebih menonjol
pada novel Laskar Pelangi ini. Pandangan pengarang. Pengarang menyiarkan makna yang bisa diambil dari novel Laskar Pelangi ini adalah pendidikan itu sangat penting bagi siapapun. Maka dari itu, jangan pernah putus asa dalam mengejar cita-cita dan teruslah semangat belajar demi mengejar apa yang kita inginkan di masa depan nanti. Pengarang menyampaikan pesan yang terdapat pada novel Laskar Pelangi ini antara lain sebagai berikut. 1. Bersyukurlah jika memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu, sebab di luar sana ada banyak orang yang tidak mendapatkan kesempatan sama sekali. 2. Bercita-citalah yang tinggi. Jangan berputus asa dan teruslah berjuang dalam menggapai mimpi-mimpimu. 3. Persahabatan merupakan hal yang sangat indah. Berbagai orang dengan latar belakang dan nasib yang berbeda dapat bersatu menjadi suatu ikatan yang takkan pernah pudar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.